Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adam Pramana dari kelas 01 TPLP 009, dan hadirnya saya di sini untuk menjelaskan materi-materi dari mata kuliah pengantar teknologi informasi yang merupakan adalah sebuah tugas dari ujian tengah semester yang sedang saya laksanakan pada tahun ajaran ini. Baiklah, untuk materi awal yaitu mengenai sejarah komputer. Sejarah komputer dari awal perkembangannya hingga sekarang. Komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer bisa digunakan sebagai membantu aktivitas dari manusia, sehingga memudahkan semua pekerjaan. Sejarah komputer terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan sekarang ini. Hal ini memang telah terbukti dengan digunakannya komputer, apalagi di setiap lini kehidupan pada zaman sekarang, tidak dapat dipungkiri. Memang manusia sekarang akan lebih cenderung bergantung terhadap komputer di setiap kegiatannya. Akan tetapi, proses perkembangan dari komputer tidak serta-merta canggih, karena ada tahapannya. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerjanya, hingga komponen yang dipakai. Sebab komputer terdahulu memiliki ukuran yang bisa menghabiskan satu ruangan. Berikut ini akan kita rangkum sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Nah, sejarah komputer generasi pertama tahun 1946 sampai dengan 1959. Tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik yang cukup besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer, atau disingkat ENIAC, adalah satu contoh komputer generasi yang pertama. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun baru dimulai di tahun 1943, dari selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar. Pada peletakan program memerlukan ruang seluas 500 meter persegi. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, dan 70.000 resistor. Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Untuk bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahasa pemrograman yang sangat dasar, dan bahasa ini hanya dimengerti oleh komputer. Nah, itulah sejarah komputer generasi pertama. Kemudian sejarah komputer generasi kedua, tahun 1959 sampai 1965. Tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer pada generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Daya listrik yang diperlukan pun lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga jauh lebih terjangkau dibanding dengan menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Kemudian, untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa programan tersebut,
Programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Dengan ukuran yang lebih kecil dari komputer generasi pertama, komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Nah, kemudian sejarah komputer generasi ketiga tahun 1965 sampai 1971. Komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan Integrated Circuit atau disebut ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil lagi. Beberapa transistornya yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer yang pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard, monitor, dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu. Komputer generasi ketiga ini muncul di era 1964 sampai 1970. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas, sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian, komputer generasi keempat dari tahun 1971 hingga sekarang. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar yang bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil, sehingga membuatnya menjadi lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumah, sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984, sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya MOS, Graphical User Interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop, prosesor, atau yang disebut sebagai CPU, selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Nah, kemudian kita akan membahas CPU. CPU dapat diibaratkan sebuah otak dari komputer itu sendiri, dan CPU sendiri adalah singkatan dari Central Processing Unit, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Komponen CPU pun terbagi menjadi beberapa macam, yaitu control unit, register, arithmetic logic unit, udah. Kemudian akan saya bahas yaitu control unit. Unit control ini adalah bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Bagian ini pasti ada di CPU manapun. Tugas dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk proses, mengirimkan instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika. Kemudian register. Register ini merupakan alat penyimpanan kecil yang merupakan kecepatan akses yang cukup tinggi. Dapat digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini hanya bersifat sementara. Kemudian
Arithmetic Logic Unit atau disingkat ALU. ALU ini merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifik tugas tersendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Kemudian fungsi CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan ketik, pemindai, close control, maupun ketikus. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak. Komponen-komponen CPU di dalam terdapat beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing yang saling berkaitan. Di antaranya sebagai berikut. Power supply. Power supply adalah sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus ke berbagai peralatan komputer. Kemudian motherboard. Motherboard ialah papan utama atau papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Motherboard bisa disebut juga mainboard. Pada mainboard terdapat bagian-bagian input maupun output berupa soket ataupun slot. Lalu prosesor. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor adalah salah satu komponen yang sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan komputer. VGA. Kartu VGA adalah komponen yang tugasnya menghasilkan tampilan secara visual pada komputer. CD-ROM. Mungkin CD-ROM ini terlebih sekarang mungkin masih ada, cuman jarang dipakai gitu ya. CD-ROM ini merupakan singkatan dari Compact Disk Read Only Memory, adalah sebuah piringan compact dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini bisa mencapai 700 MB, mungkin ya sekitar 700 mungkin sampai 1 GB lah. CD-ROM bersifat read only, hanya bisa dibaca dan tidak dapat ditulisi. Kemudian kabel data. Kabel data mempunyai fungsi penting, yakni menghubungkan satu komputer dengan komponen yang lainnya, contoh seperti hard disk ke motherboard. Nah, untuk materi selanjutnya, perkembangan teknologi informasi saat ini. Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi memudahkan manusia untuk beraktivitas seperti melihat berita dan mencari berbagai informasi yang beredar. Dengan kemajuannya teknologi ada dua dampak, yaitu negatif dan positif. Mulai dari berita apapun yang mungkin bisa kita lihat pada sosial media, banyak sekali beredar informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita untuk bisa memaksimalkan segala aktivitas yang ada saat ini. Perlu kita ketahui juga bahwa teknologi, segala aktivitas bisa berjalan dengan mudah dan praktis, sehingga membantu banyak kegiatan untuk kita ke depannya. Mungkin salah satu kelebihannya yaitu membantu para disabilitas dalam beraktivitas dan bisa bergerak layaknya orang normal pada umumnya. Kekurangannya, biaya pembuatannya yang cukup mahal. Ya, mungkin kita ketahui untuk biaya pembuatan teknologi pada saat ini mungkin terpantau cukup mahal dari segi bahan-bahan mungkin ataupun perangkat kerasnya dan lain-lainnya. Kemudian menghubungkan saraf otak dengan robot yang cukup sulit. Nah, untuk di Indonesia sendiri mungkin untuk menghubungkan saraf otak dengan robot itu mungkin cukup sulit untuk di negara kita ini. Belum terlalu berkembang mungkin tentang robotik kita,
Tapi Indonesia mungkin sedang berjuang ataupun sedang berusaha untuk bagaimana caranya menghubungkan saraf otak dengan robot itu dengan mudah. Nah, kemudian serta bahan pembuatan yang harus dikirim dari luar negeri. Ini salah satu masalah yang mungkin menjadi penghambat dalam pembuatan robot tersebut, yang mana bahannya ini harus diimpor dari luar negeri ke dalam negeri. Materi selanjutnya, dampak perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini membawa banyak pengaruh positif. Yang dimaksud dari pengaruh positif ini hanyalah seperti pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien, sistem pembelajaran yang dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Namun, di balik semua itu, banyaknya pengaruh positif yang dihasilkan dari tumbuhnya teknologi juga sebanding dengan hal negatif yang ditimbulkan, seperti hal-hal di bawah ini. Masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh anak-anak di Indonesia, yang mana mungkin di Indonesia ini untuk anak-anak ya khususnya belum siap untuk menerima budaya dari luar negeri atau yang kebarat-baratan lah. Kemudian penggunaan gadget yang berlebihan dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak si anak. Dan kurangnya orang-orang bersosialisasi karena fokusnya selalu kepada teknologi. Mungkin kita masih sering menyaksikan lah ya di sekeliling kita, karena gadget orang lupa kan bersosialisasi bahwa mereka pun sebenarnya ada makhluk sosial yang tidak bersosialisasi gitu. Mungkin hanya itu saja yang saya jelaskan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.